Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 909-912, tepat ketika sutradara berada dalam dilema, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon. Ekspresi wajah direktur menjadi lebih serius. Dia sedikit mengernyit, menghela nafas, lalu menjawab panggilan itu. Hei, halo pemimpin, ya, saya baru saja kembali dari tempat kejadian. Situasi spesifiknya masih dalam penyelidikan. Baiklah, jangan khawatir. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan tidak memihak. Oke, saya pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Anda sesegera mungkin. Tidak ada keraguan bahwa orang yang meneleponnya saat ini tidak lain adalah Hakim Daerah Jiang Tai. Melalui nada kata-kata Jiang Tai, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Jiang Tai sepertinya mengetahui masalah ini. Pada saat yang sama, dia mungkin tidak menyangka bahwa masalahnya akan menjadi begitu serius. Direktur, dengan satu kepala dan dua kepala besar, sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Li Fugui, yang tersenyum di seluruh wajahnya. Jiang Tai memandang Ning Jing di sebelahnya. Setelah turun dari mobil, dia langsung menarik Ning Jing ke sisi. Sesampainya di tempat sepi di satu sisi, direktur mengerutkan kening dan bertanya, Xiao Ning, kamu benar-benar bakat langka di biro kami. Saya semakin tua sekarang, dan saya mungkin akan segera pensiun. Tunggu saya saat kamu turun. Saya akan berjuang agar Anda duduk di posisi saya. Meskipun Ning Jing tidak tahu apa yang terjadi di zona pengembangan, dia masih bisa menebak situasi umum. Berbalik untuk melihat Li Fugui, Ning Jing berpikir dalam hati, kamu idiot, kamu tidak tahu identitas orang tersebut sebelum menangkapnya. Jika kamu menangkap Li Fugui beberapa bulan yang lalu, kamu pasti sudah menangkapnya. Setelah itu, bukan masalah besar untuk melepaskannya. Tapi sekarang, dia sudah berada di game ke-6, dan dia juga wakil kapten. Bukankah tidak sopan jika menangkapnya? Jangan bilang itu kamu, kami memakai pakaian ini. Bahkan jika pemimpin provinsi datang, mereka tidak punya kekuatan, mereka telah mendedikasikan orang untuk mengelola. Ini karena Li Fugui memiliki temperamen yang baik dan tidak melakukannya di depan semua orang. Aku membuatmu malu, jadi aku mengikutimu dengan patuh. Jika Anda bertemu orang lain di game ke-6, Anda mungkin harus membawa pulang wajah tua ini di saku celana Anda menunggu untuk ditangani. Apakah Anda akan menjadikan saya direktur setelah saya pensiun? Pertama-tama Anda harus memikirkan apakah Anda dapat pensiun dengan aman. Jing Jing berpikir begitu dalam hatinya. Tetapi Jing Jing tidak mengatakannya, karena Li Fugui telah dengan jelas mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu direktur identitasnya. Setelah Jing Jing memikirkannya sebentar, dia dengan serius bertanya kepada direktur, Bos, bisakah kamu pertama ceritakan padaku situasi spesifik di tempat kejadian? Jangan sembunyikan, Anda harus memberitahu saya semua yang Anda tahu. Sutradara menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, ini. Sebelum kata-kata selanjutnya dapat diucapkan, Jing Jing mengucapkan kata demi kata, Direktur, saya telah bekerja di bawah Anda selama bertahun-tahun. Saya akan memberikan penjelasan menyeluruh hari ini. Jika masalah ini ditangani dengan baik, maka Anda bisa promosi dan kenaikan gaji bukan hal yang mustahil. Namun jika tidak ditangani dengan baik, saya jamin tidak ada seorang pun yang terlibat dalam masalah ini akan berakhir dengan baik, atau bahkan kehilangan nyawanya. Tahukah Anda sebagai pribadi, saya tidak akan pernah membuat pernyataan yang mengkhawatirkan. Di depan Anda, mengenai identitas Tuan Li, saya tidak berani memberitahu Anda tanpa persetujuan Tuan Li, Direktur. Bingung, dia sudah menyadari keseriusan masalah ini. Setelah menarik napas dan berusaha menenangkan diri, mungkin, dia melihat ke arah Jing Jing dan berkata dengan tergesa-gesa, Xiao Ning, sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Sejauh yang aku tahu, ini sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Kali ini, atasan langsung melewatkan pemimpin daerah kita dan menunjuk Bailin.
seorang kader desa yang ditempatkan di desa, sebagai direktur zona pengembangan. Anda tahu ini, kan, dalam hal ini. Ceritakan kepada saya tentang mereka yang mungkin pernah menjadi direktur zona pengembangan sebelumnya. Teman-teman, bisakah Anda merasa nyaman? Sekarang ada yang membuat masalah, ditujukan kepada siapa? Apakah Anda perlu saya mengatakannya? Jika Li Fugui tidak pergi ke sana hari ini, mungkin masalah ini akan ditangani sesuai prosedur formal. Paling-paling, itu akan terjadi akan kehilangan uang, dan beberapa orang akan menderita. Adapun hukumannya, sekarang anak ini mengambil tindakan, dan kuncinya adalah memukuli seseorang sampai mati. Katamu ini, setelah mendengar ini. Jing Jing terdiam, dan bertanya tak berdaya. Lalu apa alasan memukuli seseorang sampai mati? Apakah itu membela diri, atau memprovokasi masalah? Sutradara memilih diam. Beritahu Jing Jing dengan matamu, apakah kamu perlu aku mengatakan ini? Itu sudah direncanakan, dan sekarang Li Fugui terlibat, dia hanya bisa bertindak untuk membela diri. Jing Jing tidak berani ragu. Hua Duo masih di kantornya. Jika Hua Duo kemudian melihat kepala biro daerah telah menangkap Li Fugui, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Hua Duo hari ini, gadis ini akan menghancurkan mereka semua, mungkin. Memikirkan hal ini, Jing Jing dengan cepat berkata, "Direktur, biarkan dia pergi, biarkan aku yang menangani masalah ini." Saat ini, Jing Jing hanya dapat menangani masalah sulit ini. Mata sutradara berbinar dan dia dengan cepat bertanya, "Xiao Ning, bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Biar ku beritahu, jika kamu tidak menanganinya dengan baik, kariermu mungkin juga terpengaruh." Wajah Jing Jing serius, dan dia berkata tanpa daya, "Saya apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melihat tempat kita dibongkar, kan? Sekarang pergilah dan minta maaf kepada Li Fugui dan lihat apakah dia bersedia turun dari mobil. Jika tidak, aku akan memberitahunya." Direktur melotot. Matanya terbuka lebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, "Ah, Anda ingin saya meminta maaf padanya?" Jing Jing mengangguk dan berkata tanpa daya, "Bos, ini mendesak. Mengapa kamu begitu khawatir? Banyak, kita semua ada di dalam mobil. Jika Anda percaya kepada saya, lakukan apa yang saya katakan sekarang. Jika Anda tidak percaya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Anda harus menangani masalah ini secara pribadi. Paling buruk, saya akan mengundurkan diri setelah masalah ini ditangani." Ketika direktur mendengar ini, semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia berkata dengan ekspresi sedih, "Sial, apa yang kamu lakukan setiap hari? Oke, saya minta maaf. Tidak bisakah saya pergi dan meminta maaf padanya sekarang?" Dengan mengatakan itu, direktur buru-buru berjalan menuju Li Fugui. "Pergi." Begitu dia berdiri diam, dia berkata kepada dua petugas polisi yang bepergian dengan mobil, "Masuk dulu." Kedua petugas polisi itu saling memandang dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Menatap ke arah direktur, salah satu dari mereka dengan ragu-ragu bertanya, "Bos, dia jika kamu melarikan diri." Kepala suku segera menjadi gelap dan memarahi dengan marah, "Kamu dapat melakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu melarikan diri, aku akan tetap di sini. Jadi kamu tidak perlu untuk mengambil tanggung jawab." Kedua petugas polisi muda itu segera keluar dari mobil. Ketika hanya Li Fugui yang tersisa di dalam mobil, direktur datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini. Ada begitu banyak orang. Jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk datang ke sini. Dengar, sekarang aku akan memberimu beberapa nasihat. Apakah borgolnya dibuka atau tidak?" Li Fugui bersandar di kursinya. Seperti yang dia katakan kepada direktur sebelumnya, mudah untuk menangkapnya, tetapi jauh lebih sulit untuk melepaskannya. "Pemimpin, apa yang Anda katakan sepertinya Anda telah sangat dianiaya. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Apakah saya satu-satunya yang membuat masalah saat itu?" Hati direktur menegang, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, saat itu saya." "Masih ada cukup banyak orang." Li Fugui mengangguk dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Karena ada cukup banyak orang, mengapa Anda hanya menangkap saya?" Direktur berkata tanpa daya,
Tidakkah kamu mengakui bahwa kamu membunuh seseorang? Li Fugui bertanya lagi, ya, karena saya dapat mengakui bahwa saya membunuh seseorang di depan banyak orang. Pernahkah Anda menanyakan alasan pembunuhan itu kepada saya? Menyelidiki keseluruhan cerita dengan jelas. Direktur speechless, menghadapi serangkaian pertanyaan Li Fugui. Dia sekarang terdiam. Garis hitam muncul di dahi Li Fugui, dan dia berkata dengan wajah tidak senang, "Saya selalu berpikir tentang bagaimana menjalankan bisnis saya sendiri dengan baik, dan jarang berurusan dengan Anda. Tanpa diduga, setelah kejadian ini, saya pikir saya sangat baik. Itu adalah perlu untuk memberitahu atasan bahwa pihak Kabupaten Qinglong kita harus diperbaiki dengan benar." Ada butiran keringat di dahi direktur. Dia dan Jiang Tai tidak pernah merasa tertekan seperti sekarang ketika berbicara dengannya. Tapi anak di depanku terlihat lebih tua, tapi kecanggihannya dalam berbicara dan melakukan sesuatu hampir sama, atau bahkan sedikit lebih baik dari orang tua seperti Qian Lao. Merasa tidak nyaman, sutradara dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Jing Jing di sebelahnya. Melihat hal ini, Ning Jing berjalan menuju Li Fugui selangkah demi selangkah. Meski dia tidak tahu seberapa tinggi posisinya, dalam hati Ning Jing, Li Fugui sama seperti adiknya. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan lancar, dia berdiri di samping direktur, menatap Li Fugui di dalam mobil dan bertanya, "Fugui, turun ke sini, apa yang kamu bicarakan?" Kapan direktur kami pernah mengatakan ini kepada seseorang? Jika kasus terakhir tidak mendapat dukungan kuat dari sutradara, bisakah kita menyelesaikannya dengan mudah? Jangan berpikir bahwa karena identitasmu telah berubah sekarang, kamu bisa menjadi sombong. Biar ku beritahu, apalagi identitasmu saat ini, kamu akan jadilah lebih baik di masa depan. Lou, kamu harus mendengarkan apa yang aku katakan. Li Fugui terkekeh, melihat wajah kecil merah muda Ning Jing dan dua tonjolan di bawah seragamnya, dia tidak bisa tidak menjadi tertarik. Setelah melihat mobil yang kosong, Li Fugui tiba-tiba tersenyum genit pada Jing Jing dan berkata, "Saudari Ning, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan di bawah mobil. Bisakah kamu datang ke mobil dan memberitahuku?" Wajah Jing Jing langsung berbalik merah ketika dia melihat mata Li Fugui. Bocah nakal ini bahkan diborgol, namun dia masih tidak berkarakter. Adapun sutradaranya, dia juga orang yang mengetahui keadaan terkini. Melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia buru-buru pamit dan berkata, "Xiao Ning, kalau begitu pergilah ke mobil untuk ngobrol dengan Tuan Li dulu. Mobilnya kuncinya masih di dalam mobil. Anda akan mobil melaju ke tempat parkir di sana. Ada banyak orang di sini yang mempengaruhi lalu lintas." Li Fugui akhirnya menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan berkata kepada direktur, "Terima kasih, pemimpin, kamu boleh pergi." Direktur mengangguk. Ketika aku berbalik, aku hanya bisa mengutuk dalam hatiku, "Bajingan kecil, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu sekarang. Jika kamu menunggu sampai aku mengetahuinya, kamu akan berpura-pura menjadi gemuk, dan aku tidak akan bisa membiarkanmu." Melihat sutradara berjalan pergi, Li Fugui dengan cepat mendesak, "Saudari Ning, cepat masuk ke mobil, ayo pergi ke tempat parkir di sebelah kita dan ngobrol." Ning Jing memutar matanya pada Li Fugui, namun pada akhirnya, saya masuk ke dalam mobil dan melaju ke tempat parkir di satu sisi. Mobil baru saja berhenti dan Ning Jing hendak menggunakan kunci untuk membuka borgol Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui berdiri dari belakang, dengan lembut mematahkan pagar besi antara posisi mengemudi dan jok belakang dengan tangannya, lalu meregangkan tubuh, mengulurkan tangannya dan langsung dia memegang leher Jing Jing dari belakang dan memeluknya. Seluruh tubuh Jing Jing gelisah, dan dia buru-buru memarahi Li Fugui dengan marah, "Kamu jadi gila, ini." Li Fugui mencondongkan tubuh ke dekat telinga Jing Jing, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak peduli di mana ini tempatnya adalah. Bagaimanapun, aku ingin kamu. Entah kamu datang dari belakang, atau aku datang di depanmu. Kamu membuat pilihanmu sendiri." Detak jantung Ning Jing semakin cepat, dan dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kamu bisa, jangan lakukan ini. Aku beritahu kamu, jika kamu bertindak seperti ini sekarang,
Itu akan sangat sulit bagimu. Itu mudah, Li Fugui. Menyela Ningjing lagi, meletakkan tangannya di kerah Ningjing, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Apa yang mudah, Saudari Ning? Saya pikir Anda hanya tidak menginginkan saya. Ya, apakah Anda bahkan tidak berencana mengajak saya bekerja?" Ningjing tersipu sampai ke akar lehernya. Untungnya, rekan-rekan lain sedang sibuk di sesaat dan tidak ada yang datang ke tempat parkir. Kalau tidak, Tranquility mungkin akan sangat marah. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, Jingjing menoleh dan melihat tatapan penuh harap di mata Li Fugui. Dia mengulurkan tangannya dengan marah dan mencubit pipi Li Fugui. Kemudian dia turun dari mobil dan berinisiatif untuk datang ke belakang. Begitu dia keluar dari mobil, Li Fugui memeluk Ning Ning erat-erat. "Saudari Ning, aku sangat merindukanmu. Kamu tidak tahu betapa aku sangat merindukanmu saat aku keluar kali ini. Tapi kamu adalah kejam. Biasanya aku berinisiatif memberimu kamu meneleponku. Tapi aku belum pernah melihatmu menghubungiku di telepon." Senyuman pahit muncul di sudut mulut Jingjing. Saat dia merasakan tangan Li Fugui mulai menyentuhnya tubuhnya, dia dengan cepat memperingatkan, "Fugui, jangan main-main, bolehkah menyentuhnya? Bersikaplah baik dulu, peluk saja aku seperti ini. Jangan bergerak. Jika kamu, hei, kenapa kamu seperti itu? Ini sekarang, tanganmu." Li Fugui tidak menunggu sampai Ningjing selesai berbicara, lalu dia membungkuk dan mencium kedua bibir merah Jingjing. Dengan bibir saling berhadapan, pikiran Jingjing tiba-tiba menjadi kosong. Setelah sekian lama, mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkan Li Fugui. Tapi masalahnya dia juga tahu jarak antara dirinya dan Li Fugui. Dia adalah seorang polisi dan sekarang menjadi wakil direktur, dan Li Fugui adalah seorang pengusaha. Jika keduanya bersama, meskipun tidak ada yang ilegal, masyarakat juga akan mengira keduanya berkolusi dengan pejabat dan pengusaha. Namun kini, saat mengetahui Li Fugui menjadi wakil kapten tim kedua di game ke-6, Ningjing merasa jarak antara dirinya dan Li Fugui semakin lebar. Di game ke-6, orang awam tidak tahu seberapa tinggi level departemen legendaris ini. Lagi pula, game ke-6 dikabarkan merupakan departemen yang dikelola bersama oleh para pemimpin terbesar di Tiongkok. Belum lagi wakil kapten tim, bahkan anggota tim manapun pun berada di luar jangkauan orang biasa seperti mereka. Waktu berlalu setiap detik, hanya 10 detik kemudian, ketika Li Fugui membuka paksa bibir merah Ningjing dan mereka melakukan kontak yang sangat intim satu sama lain. Alasan terakhir Ningjing memungkinkan Ningjing mendorong Li Fugui menjauh. Li Fugui memandang Jingjing tanpa daya sambil meringis, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, "Saudari Ning, kamu." Jingjing memukul dada Li Fugui dengan tinju, dengan air mata berlinang, dan dia tidak marah. Dia berkata, "Fugui, bisakah kamu lebih bijaksana? Berapa umurmu? Dan sekarang kamu adalah bos yang bernilai puluhan miliar? Bagaimana kamu masih bisa bertingkah seperti anak kecil?" Li Fugui melihat sisi lembut Jingjing, dan dia meletakkan tangannya. Di menyentuh kaki Jingjing, dia bergumam, "Bukankah aku terlalu merindukanmu?" Jingjing berkata dengan marah, "Jika kamu merindukanku, kamu harus memilih waktu. Kan, masalah ini belum selesai namun, jelas sekali, mungkin ada insiden kejam yang terjadi di sana, di zona pengembangan, jika kita tidak bergegas." Li Fugui bersandar di kursinya. Jika itu adalah wanita lain, dia tidak akan pernah menyerah sekarang. Tapi di depan Jingjing, Li Fugui tidak berani melakukan terlalu banyak kesalahan. Dia hanya bisa bersandar di kursi dan berkata dengan ekspresi enggan, "Saya tidak tega menghadapinya." Ningjing mengubah nada suaranya. Suara, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Li Fugui, "Saya tidak tega menghadapinya. Itu juga perlu ditangani. Apakah Anda akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Saya tahu itu dengan kekuatan Anda saat ini, mudah untuk menangani masalah ini. Tetapi pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana menangani sesuatu dengan cara tertentu? Jika Anda bertindak terlalu jauh, seseorang mungkin akan mencoba membuat Anda tersandung di masa depan. Selain itu, industri utama Anda
adalah semua berada dalam yurisdiksi Kabupaten Qinglong. Bukan berarti saya oportunis. Anda ingin maju untuk berkembang ke arah yang lebih besar, Anda harus belajar memiliki hubungan baik dengan para pemimpin daerah kami. Ya, Anda kenal beberapa keluarga besar di kota Jiangnan. Di luar, Anda sekarang juga anggota Biro ke-6. Tetapi masalahnya adalah, hakim daerah lebih baik mengambil alih sekarang. Sepertinya Anda baru mulai berkembang. Jika Anda bertemu dengan kader desa seperti kami kepala desa Li, apakah menurutmu kamu bisa berkembang begitu lancar? Jika Bailin tidak menjadi kepala desa, dalam segala aspek dengan dukungan yang kuat untukmu, akankah kamu meraih prestasi sebesar itu hari ini? Bukannya Li Fugui tidak melakukannya memahami kebenaran ini, meski dia sangat kuat sekarang. Dia tidak bisa membunuh semua lawan yang muncul di hadapannya. Bukan, jika dia membunuh pengusaha biasa dan anggota keluarga, dia akan membunuh mereka. Tetapi jika dia membunuh para pemimpin ini seperti yang dia lakukan terhadap pengusaha dan anggota keluarga, begitu dia dikenal oleh para pemimpin tingkat yang lebih tinggi, dia pasti akan dicap jahat, label kekuasaan. Saat itu, dia sendiri yang mungkin menjadi musuh seluruh negeri. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, wajah Li Fugui masih terlihat seperti anak kecil. Bergumam, aku merasa tidak enak, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Ning Jing menundukkan kepalanya dan menatap Li Fugui. Langsung tertarik pada Li Fugui, dia tertawa marah. Bajingan kecil ini, setelah lama tidak bertemu, berubah menjadi hooligan kecil. Berpikir bahwa cepat atau lambat dia harus menyerahkan tubuhnya kepada Li Fugui. Ning Jing tersipu dan berkata dengan malu-malu, "Mendekatlah." Li Fugui patuh dan bersandar. Langsung pada Jing Jing, Ning Jing mengeluarkan sesuatu dari saku celananya setelah menyekat tangannya hingga bersih dengan lap basah. Dia dengan lembut memasukkan tangan dinginnya ke dalam pakaian Li Fugui. "Fugui, saya baru saja memberitahu direktur bahwa saya akan bertanggung jawab untuk kasus berikutnya. Jangan khawatir sejauh mana saya telah menanganinya. Saya akan memastikan bahwa hasilnya adil, dan juga akan memuaskan Anda." Jing Jing sedang berbicara dan gerakan tangannya tidak berhenti. Li Fugui tidak peduli mendengarkan apa yang dikatakan Ning Jing sekarang. Dia hanya menutup matanya dan menikmatinya dengan sangat nyaman. Ning Jing melanjutkan, "Setelah Anda selesai, pikirkanlah, saya pikir meskipun direktur tidak dapat mengetahui identitas Anda, setidaknya hakim daerah harus mengetahuinya. Namun, saya rasa Anda tidak dapat mengatakannya sendiri. Biarkan Kapten Hua pergi, bicaralah padanya. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang ingin menyerangmu di Kabupaten Qinglong di masa depan, kamu dapat duduk dan bersantai." Li Fugui masih tidak berkata apa-apa dan bersandar. Jing Jing melihat tindakan Li Fugui yang mencari kematian. Dia meraihnya dengan kuat dan bertanya dengan nada yang menjengkelkan, "Apakah kamu mendengar itu?" Li Fugui tiba-tiba terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya, cepatlah, cepat." Jing Jing memutar matanya pada Li Fugui. Setelah setengah jam, Jing Jing merobek tisu, menyekat tangannya hingga bersih, menggerakkan lengannya beberapa kali, dan kemudian berkata terus terang kepada Li Fugui, "Oke, kamu pergi ke kantorku. Aku akan pergi ke zona pengembangan untuk memeriksa situasinya." Tepat ketika Ning Jing hendak pergi, Li Fugui meraih Ning Jing dan bertanya dengan penuh harap, "Saudari Ning, apakah kamu ingin datang ke game ke-6? Jing Jing tertegun, terkejut, melebarkan matanya dan bertanya, "Hah, apakah saya akan datang ke game ke-6? Li Fugui mengangguk dan menjawab dengan serius, "Ya, jika Anda datang, saya bisa memikirkan caranya." Dengar pada titik ini, Jing Jing tertawa terbahak-bahak, menggosok lengannya, dan berkata dengan marah kepada Li Fugui, "Jangan mengolok-olok saya. Meskipun saya tidak tahu apakah ada persyaratan wajib lainnya untuk bergabung dengan game ke-6, tapi kamu tahu, keahlianmu tidak boleh terlalu buruk. Sama seperti aku, tidak apa-apa berurusan dengan beberapa gangster biasa, tapi di depan master sejati, haha, itu hanya telur di atas batu." Ketika Li Fugui berada merapikan pakaiannya, dia berkata sambil tersenyum, "Saudari Ning, katakan saja padaku apakah kamu ingin datang atau tidak. Jika kamu ingin datang,
Aku pasti akan membuatmu memenuhi standar untuk bergabung dengan game ke-6. Ning Jing mengejar bibirnya dan berkata, bukankah ini omong kosong, melayani untuk negara? Itulah aku harapan terbesar dalam hidup ini. Li Fugui mengeluarkan cairan induk Black Spirit dari tubuhnya, menyerahkannya kepada Jing Jing dan berkata terus terang, minumlah sedikit ramuan ini setiap hari selama 7 hari. Datanglah padaku setelah 7 hari, dan aku akan memberimu satu lagi, semacam cairan spiritual. Setelah 15 hari, aku akan mampu menerobos diriku sendiri dan memenuhi standar untuk bergabunglah dengan ronde ke-6. Jing Jing tertegun, melihat botol kecil di tangannya dengan heran, dan bertanya dengan tidak percaya, ini, apakah itu benar-benar mungkin? Li Fugui berkata sambil tersenyum, apa itu salah? Apa kamu masih tidak percaya padaku? Hehe, jangan khawatir, aku membawa Kapten Hua menemuimu hari ini, juga untuk mempersiapkanmu mengikuti game ke-6. Kalau tidak salah, biarpun tidak menemukan cara untuk membuatmu bergabung dengan ronde ke-6, Kapten Hua akan mencoba yang terbaik untuk membawamu masuk. Mata Jing Jing membelalak dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu semua ini? Li Fugui berkata, dengan isyarat kepuasan, tidak ada yang bisa mengendalikan saya sekarang di ronde ke-6. Kapten Hua melihat saya seperti tikus melihat kucing di depan Anda, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Tapi Saudari Ning, jika Anda bergabung dengan game ke-6, saya akan melakukannya, jadilah bosmu. Lalu, hei, kamu harus mendengarkanku. Wajah tampan Ning Jing memerah sampai ke akar lehernya, dan dia menatap Li Fugui dengan sepasang mata almond, tampak kesal, berkata, kamu membencinya ya? Ayo bergabung dengan ronde ke-6. Juga, jika kamu merasa tidak nyaman di masa depan, cari orang lain dan berhenti menggangguku. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, melompat keluar dari mobil, dan mencium wajah Jing Jing. Setelah beberapa kata teguran, dia melihat An Ning pergi. Setelah Ning Jing pergi, Li Fugui meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke atas. Berjalan ke kantor Jing Jing, Li Fugui baru saja menutup pintu. Tanpa diduga, Hua Duo menjadi cemberut, mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Li Fugui bertanya dengan sadar. Apa yang terjadi? Hua Duo berkata dengan marah, jangan berpura. Pura bingung karena Anda mengerti. Saya baru saja melihat Anda dan Direktur Ning pergi ke tempat parkir. Kemudian, Direktur Ning turun dari mobil. Apa yang kalian berdua lakukan di belakang sana? Li Fugui sepertinya tidak setuju dan berkata, keduanya dari kita apa yang bisa saya lakukan, Kapten? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya mungkin di penjara. Hati Hua Duo menegang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, penjara? Li Fugui mengangguk, lalu menceritakan semuanya, semua seluk-beluknya diberitahu. Setelah mendengar ini, Hua Duo sepertinya berkata dengan tidak peduli, menurut pendapatmu, jika kamu membunuh seseorang, dan itu adalah seseorang yang pantas mati, kamu akan dipenjara. Li Fugui menghela nafas dan berkata, aduh, meskipun Biro ke-6 kita memiliki status khusus, hakim daerah tidak sebaik yang sekarang. Jika itu adalah kota Jiangnan atau kota-kota besar lainnya, saya tidak perlu khawatir. Tetapi ini adalah Kabupaten Qinglong, dan ini adalah wilayah Jiangtai. Katakan padaku, seluruh keluargaku masih di sini. Sekalipun mereka mengira aku punya status khusus dan tidak mau berurusan denganku, aku pasti akan pergi bersamamu untuk melakukan misi di masa depan. Kan, selama misi, jika mereka menggertak keluargaku, Xiao, apa yang bisa aku lakukan? Aku menandatangani perjanjian kerahasiaan ketika aku bergabung dengan game ke-6. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku tanpa persetujuan Kapten. Sekarang orang-orang ini tidak tahu identitas asliku. Investigasi terungkap akhirnya, mengapa Anda tidak menangkap saya? Hua Duo akhirnya yakin. Dia pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu. Di depan Li Fugui, Hua Duo berkata tanpa ragu, pertama, kamu tidak punya keluarga, keluargamu penuh dengan wanita yang kamu kencani. Kedua, jangan bilang kamu begitu menyedihkan,
aku masih tahu siapa kamu, Li Fugui, adalah. Ketiga, jangan bersikap picik di depan saya. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda hanya ingin menggunakan saya untuk memberitahu Jiang Tai dan yang lainnya. Saya tahu bahwa Anda, Li Fugui, adalah sesuatu yang tidak berani kamu ganggu, sehingga kamu bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat di Kabupaten Qinglong dan menghasilkan banyak uang dalam diam. Li Fugui tertegun sejenak, lalu membuka tangannya dan melangkah maju dengan penuh semangat. Tanpa menunggu bunganya mekar, Hua Duo bereaksi dan memeluk Hua Duo erat-erat. Saat wajah lamanya bersentuhan dengan pipi kemerahan Hua Duo, Li Fugui tersenyum bahagia dan berkata, "Mereka yang mengenal saya, Kapten Hua, Anda bilang Anda sangat mengenal saya, atau kita berdua akan mengambil sertifikat dan menjadi bersama setelah kita menikah. Ayo terbang bersama. Baiklah, ayo pergi ke desa Xiaoxi dan kita akan memetik krisan di bawah pagar timur. Sampai jumpa dengan santai." Hua Duo sangat marah sehingga dia mendorong Li Fugui menjauh dan berkata dengan marah, "Tunjukkan rasa hormat padaku. Intinya, aku adalah pemimpinmu." Li Fugui buru-buru tersenyum dan berkata, "Baiklah Kapten, bukankah ini terlalu mengasyikkan sekarang?" Hua Duo memutar matanya pada Li Fugui. Saya memahami dalam hati bahwa apa yang dikatakan Li Fugui barusan masih masuk akal. Meskipun Li Fugui tidak memiliki rencana untuk keluar untuk saat ini, setelah periode pusat perhatian ini berlalu, Li Fugui pasti akan pergi bersamanya untuk memimpin anggota tim kedua untuk melakukan tugas. Belakangan ini, meskipun Hua Duo belum memahami secara detail situasi Li Fugui di desa Xiaoxi, dia mengetahui situasi dasarnya. Seperti yang dikatakan Li Fugui, perusahaan bahan obat di desa tersebut dijalankan oleh beberapa wanita. Setelah ini terjadi, jika pemimpin Bian menunggu Li Fugui pergi dan menghukumnya karena berbagai alasan acak, Li Fugui pasti akan turun tangan untuk mengambil alih. Namun tugas yang mereka lakukan di game ke-6 penuh dengan resiko yang sangat besar. Sekali terganggu, kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan misi. Oleh karena itu, sebelum hal seperti ini terjadi, kita harus melakukan tindakan pencegahan sejak dini. Pikirkan ini. Hua Duo berdiri, menatap Li Fugui, dan berkata dengan marah, "Ayo pergi, aku akan membawamu menemui pemimpinmu di sini." Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan pergi, pergi saja dan lihat prosesnya. Saya seorang pengusaha dan saya tidak tahu bagaimana menghadapi para pemimpin." Hua Duo berkata dengan marah, "Saya pikir Anda hanya tidak ingin muncul, jadi Anda adalah orang yang licin." Li Fugui tersenyum tanpa malu-malu, "Tidak ada kelembapan di ujung ini, bagaimana bisa licin?" Hua Duo awalnya tertegun. Kemudian wajahnya yang cantik memerah ketika dia menyadari apa yang dia lakukan, dan dia bergegas dengan marah, berpura-pura memukulnya. Ketika Li Fugui melihat ini, dia segera menghindar. Mereka berdua tertawa dan bermain-main di kantor Tranquility sebentar, dan kemudian ruangan itu perlahan menjadi sunyi. Berbicara tentang Jiang Tai, dia sedang duduk di kantor dengan wajah cemberut. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah percakapan terakhirnya dengan Zhang Wen, wali kota kota Panlong, Zhang Wen benar-benar bisa membuat saudara laki-laki wakil hakim daerah Liu Wen, wakil wali kota kota Panlong, melakukan hal seperti itu. Di ruangan yang sunyi, Jiang Tai memandang wakil hakim Kabupaten Liu di depannya dan bertanya dengan wajah gelap, "Apa yang terjadi? Apakah kalian berdua bersaudara menjadi gila? Lihat apa yang dilakukan saudaramu. Apakah dia punya pintu di kamarnya? Kepala terjebak?" Wakil hakim Kabupaten Liu juga tampak tidak bersalah dan berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara saya. Selain itu, pemimpin utama kota Panlong adalah wali kota Zhang." Sebelum dia selesai berbicara, Jiang Tai berkata dengan wajah gelap, Apa yang Anda maksud dengan perkataan Anda? Apakah Anda berencana untuk menaruh baskom kotoran di kepala wali kota Zhang? Izinkan saya memberitahu Anda, masalah ini pasti ada hubungannya. Mereka yang berurusan dengan orang-orang. Selain itu,
Masalah ini telah membuat khawatir para pahlawan lama seperti Tuan Qian dan Tuan Mo. Jika mereka benar-benar berniat untuk mempertahankan masalah ini, Anda dan saya akan pulang dan bertani. Wakil Kabupaten Liu Presiden adalah benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak senang Bai Lin menjadi direktur zona pengembangan, apa hubungannya dengan dia sehingga keadaan menjadi seperti ini? Saat berhadapan dengan orang lain, kita juga harus menghadapi orang yang melakukan kesalahan, bukan? Saat mereka berdua berdebat tanpa henti, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Jiang Tai memandang ke pintu kantor dengan waspada, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Masuk." Pintu terbuka sebelum sekretaris masuk. Hua Duo masuk dengan ekspresi serius. Jiang Tai dan Wakil Hakim Kabupaten Liu dipenuhi dengan pertanyaan ketika mereka melihat gadis muda dan cantik di depan mereka. Jiang Tai mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Hua Duo tidak menjawab. Setelah matanya tertuju pada Jiang Tai, dia bertanya dengan wajah dingin, "Apakah kamu Jiang Tai?" Jiang Tai mengangguk. Hua Duo memandang Wakil Hakim Kabupaten Liu di satu sisi dan berkata, "Anda boleh keluar sekarang." Momentum ini mau tidak mau membuat Jiang Tai dan Wakil Hakim Kabupaten Liu panik. Hal-hal di zona pengembangan sudah membuat keributan hari ini. Dan sekarang tiba-tiba dengan wanita jalang yang begitu kejam datang. Jiang Tai melambaikan tangannya kepada Wakil Hakim Kabupaten Liu hanya untuk berjaga-jaga. Bersambung.